Puji Tuhan, saudara, mari siapkan hatimu untuk kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Di dalam nama Yesus Tuhan, urapi hati kami, pikiran kami, untuk kami mengerti isi hatimu, karena kami tahu kuasa firman-Mu akan bekerja untuk memulihkan, memberkati kami, menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami semuanya, yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara siapkan Alkitab saudara dan buka dalam Markus 2 ayat yang pertama sampai 12. Mari saudara, Markus 2 ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa padanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk berapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Puji Tuhan. Saudara, perikop ini berbicara tentang orang lumpuh disembuhkan oleh Yesus. Saudara, ada cerita yang sangat unik kita bahas saat ini ya. Bahwa sini ada orang lumpuh yang tidak tercatat, saya tadi baca tidak dicantumkan berapa lamanya dia lumpuh. Tetapi yang unik di sini bahwa ketika orang lumpuh ini dia nggak bisa berjalan, tetapi ada dibondong dengan 4 orang tercatat di situ. Yang uniknya adalah kalimat Yesus berkata begini di ayat yang kelima. Saudara perhatikan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ada kalimat yang Tuhan berkata kepada mereka. Yang pertama kalimat yang keluar adalah, dosamu diampuni. Kenapa Tuhan bicara kalimat dosamu diampuni? Yang pertama juga Tuhan melihat bahwa iman mereka bukan hanya 1, tetapi 5 orang ini. Saya bilang kenapa 5 orang? Bukan orang lumpuh saja yang akan disembuhkan oleh Tuhan, tetapi yang membondongnya juga Tuhan menyembuhkannya. Loh bu, kan enggak sakit, tetapi dia punya masalah dalam kehidupannya. Orang lumpuh ini, dia punya masalah. Masalahnya apa? Dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa melakukan apa-apa dalam kehidupannya. Dia hanya tergantung kepada orang atau keluarganya. Saudara bermasalah, sangat bermasalah dalam kehidupannya. Buat dia menderita, sangat menderita kalau dia tidak bisa melakukan apa-apa. Begitu juga sesungguhnya 4 orang ini, bahkan yang mendengar pun orang banyak itu semua punya masalah. Jadi yang nggak bisa jalan ini, dia punya masalah yang cukup besar karena dia tidak bisa melakukan apa-apa.
Orang yang gak bisa melakukan apa-apa itu, dia berhenti. Kehidupannya seolah-olah hancur, tertutup. Dia gak bisa melakukan apa-apa kok. Bergerak pun enggak. Dia menderita, sangat menderita. Karena tergantung. Bagi dia bermasalah. Yang 4 bergontong, memang dia gak lumpuh. Tetapi apakah dia gak ada dalam kehidupannya masalah? Dia punya masalah. Jauh Tuhan mengerti. Karena kali itu kalimat Tuhan memberikan, menyembuhkan bukan untuk orang lumpuh saja. Tetapi Tuhan juga menyembuhkan 4 orang yang membondong orang lumpuh ini. Kenapa? Karena Tuhan melihat iman mereka. Tidak gampang mereka, saya kalau baca ini tadi, ada kesatuan yang sungguh luar biasa. Ketika mereka pergi untuk pingin melihat Yesus, biar orang lumpuh ini disembuhkan, ternyata ketika dia datang ke rumah itu, sudah banyak, sudah penuh orang. Dia tidak berhenti kalau sudah penuh dan dia tidak bisa bertemu Yesus, cuma dengar tok dari luar. Itu sangat terganggu buat dia karena sudah banyak kerombolan. Itu suara bisa nyampe, bisa enggak. Tapi orang lumpuh ini ingin sekali ketemu dan dekat. Bahkan sebaliknya orang 4 ini juga kepingin juga langsung dekat sama Yesus. Maka dia ketika tahu banyak orang dan dia gak bisa masuk, dia punya cara. Apa saudara? Naik atap. Ketika naik atap baru dipondong ini kesatuan yang luar biasa. Kalau kita lihat, dengar cerita ini. Mereka 4 orang ini punya kesatuan untuk mengangkat. Kalau enggak bisa aja. Enggak deh, enggak usah ke atas. Wes berat-berat satunya. Wes ayo angkat, satunya enggak nyampe. Bukan nyampe, ini lumpuh jatuh. Kenapa? Ini mencong gitu kan. Tapi lihat, mereka tidak berhenti. Punya cara. Dia naik atap, buka atapnya, baru ditaruh ke bawah dan bertemu pas. Dan Tuhan melihat itu. Buat Tuhan juga berkata, jelas kalimat diungkapkan pada Yesus, kepada 5 orang ini, kepada orang semuanya yang mendengarkan. Hari ini engkau yang mendengarkan, kalau engkau tidak lumpuh secara fisik. Orang lumpuh ini barangkali saudara punya masalah yang lain. Yang saudara, pekerjaan saudara barangkali mampet. Pekerjaan saudara barangkali ada banyak masalah di situ. Ada yang menutup berkat saudara barangkali. Barangkali masalah saudara dalam perusahaan saudara. Aduh, rasanya tidak ada pergerakan. Tidak ada namanya pengembangan di dalam keekonomian keuangan saudara. Atau yang sakit, walaupun tidak kata lumpuh, saudara mengalami sakit yang berkepanjangan, yang tidak ada kesembuhan, yang tidak ada kesembuhan. Barangkali saudara hari ini mendengarkan punya masalah apapun. Hari ini Tuhan berkatanya sederhana, gak nyambung kayaknya ya. Tapi kalimat yang pertama Yesus berkata, dosamu diampuni. Pada mereka 5 ini datang untuk minta kesembuhan. Tapi Tuhan berkata, dosamu diampuni. Ini luar biasa. Yuk, hari ini yang pertama mereka lakukan adalah datang kepada Yesus. Itu yang mereka lakukan. Itu baik. Hari ini saudara, masalah seberat apapun yang kau hadapi, dalam keuanganmu, masa depanmu, anak-anakmu, kau melihat anak-anakmu tidak ada perubahan, rasanya gak bisa diubah, rasanya anakmu semakin bandel, semakin gak bisa, semakin gak karuan gitu ya. Barangkali kau melihat suami atau istri kok seperti ini gitu ya, menyakitkan, menusuk dalam hatimu. Bahkan kamu diperlakukan tidak adil, kamu diperlakukan senonohnya. Saudara, apapun itu saat ini yang kau mendengarkan, untuk masa depanmu barangkali
Nggak tahu apalagi zaman sekarang. Ke depan ya apa? Engkau tuh masa depanmu ya apa ini? Kau bingung. Kau sudah berjuang, engkau sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik dengan kekuatanmu, dengan pikiranmu, dengan keahlianmu barangkali. Tapi tidak ada hasil. Perusahaan-perusahaanmu nggak makin berkembang, tapi banyak yang keguguran. Dalam hati ada banyak kebangkrutan di sana, atau kehilangan kah di sana. Engkau bingung saat ini. Hari ini Tuhan mengingatkan hanya sederhana. Kalimat Tuhan mengampuni. Kalimat ini adalah, yuk, ketika kamu punya masalah, kau datang kepada Tuhan. Itu step yang pertama, itu baik kamu datang. Kita datang kepada Tuhan. Sebelum kau meminta apapun, minta ampun. Saya tidak tahu masalah yang kita dapatkan itu kadangkala seolah-olah kita benar. Kok saya ada masalah? Kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan atau menyalahkan sekeliling. Ya tuh ya. Kalau kita menghadapi masalah apapun, ketika kita datang sama Tuhan dan minta ampun, kita tidak tahu kesalahan kadang-kadang. Barangkali kita sombong, kita pakai kekuatan kita, pakai kemampuan kita, keahlian kita. Zaman sekarang gak bisa. Tak berlaku. Yang berlaku adalah mengandalkan Tuhan. Ketika kau mengandalkan Tuhan, ketika kau datang berdoa minta sama Tuhan, minta ampun. Bukan minta kesembuhan, pemulihan, itu otomatis. Itu minta berkat-berkat, itu otomatis Tuhan berikan. Langkah yang pertama yang harus saya dan saudara lakukan, minta ampun dengan Tuhan. Kalau kau hari ini punya masalah, saya tidak tahu masalah apa yang kau hadapi, tapi yang langkah yang pertama kau datang sama Tuhan minta ampun. Maka ketika Tuhan ampuni, maka lihat, dikatakan yang kedua, Tuhan bicara apa? Di ayat yang ke-11. Tuhan bicara kepada orang lumpuh ini, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yang kedua, yang Tuhan inginkan kepada kita semuanya, yang pertama adalah minta ampun. Masalah apapun itu, ada orang yang menyerang kamu, ada orang yang menutup kamu, ada orang yang mengirim sesuatu atasmu sehingga berkat, sakit atau apapun yang menutup engkau, apapun, tidak ada perubahan dalam kehidupanmu, tidak ada nama perubahan di dalam masa depanmu, gak makan baik, tapak kok turun, semakin tertutup, barangkali tidak ada jalan, apapun itu, yuk datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Ketika Tuhan mengampuni, maka ayat yang kedua, kalimat kedua, Yesus berkata, bangunlah. Dikatakan bangunlah. Bayangkan saudara, Yesus ngomong kepada orang lumpuh ini yang sudah lama banget, dijamah pun enggak, dengan tompang tangan, enggak. Yesus cuma berkata, yang pertama, berkata saja kepada orang ini, dosamu kuampuni. Yang kedua, dia berkata, Yesus, bangun. Bisa nggak orang lumpuh berkata nih, loh Tuhan, aku minta tumpang tangan Tuhan, tanganmu tumpangan yang kakiku ini. Seringkali kita begitu kan? Pada Yesus berkata, dan apa yang dilakukan orang lumpuh ini, dia langsung, tidak ada komentar, tidak ada ngomong A sampai Z. Langsung dia bangun. Dalam hati, yuk saudara harus bangkit. Jangan terpuruk di dalam kondisi masalah-masalahmu. Langkah yang kau harus lakukan adalah, kau datang dengan Tuhan, kalau sudah, kau harus yang kedua adalah minta ampun sama Tuhan. Ketika saudara minta ampun sama Tuhan, maka pintu akan terbuka. Saudara bangkit,
Jangan terkungkung di situ. Bangkit dalam hati. Yuk, semangat imanmu kembali harus ditunjukkan. Semangat imanmu, pengharapanmu, percayaanmu dengan Tuhan. Kau akan lihat keajaiban itu. Amin. Puji Tuhan, bila firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Saudara, kejadian masalah apapun yang kita hadapi, semua sesungguhnya ada jalan keluar. Semua ada solusinya, semua ada. Lakukan bagianmu. Datang sama Tuhan, nggak ada yang lain. Datang kepada manusia, saudara kecewa. Datang kepada siapapun, saudara akan kecewa. Apalagi hari ini, zaman ini, saudara akan banyak kecewanya. Sudah kecewa, aduh saudara, yang sakit kita sendiri. Yang kedua, saudara minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Apapun itu. Yang ketiga, lihat. Ketika saudara semangat punya iman kembali, maka lihat apa yang iman itu yang belum tidak ada menjadi ada. Ketika saudara sudah minta ampun sama Tuhan, jangan terkungkung di masalah-masalah itu. Jangan terdakwa dengan masalah-masalah kesalahan saudara. Sudah, lupakan. Tapi percaya Tuhan akan gantikan. Percaya Tuhan akan pulihkan. Sediakan, membela, memberkati. Itu bagian Tuhan. Bagian kita lakukan dulu. Amin. Saya akan sedikit memberikan kesaksian. Dalam seminggu ini aja, saudara, minggu lalu saya bersaksi tentang anak saya gitu ya, yang ujian Tuhan kasih nilai yang terbaik. Habis itu sekolahnya pun Tuhan beri yang terbaik, hasilnya yang terbaik, uangnya pun yang terbaik. Terbaik apa saudara? Kami dapat diskon yang luar biasa. Bagi saya itu mujizat yang terbesar. Kenapa? Karena harga pembayarannya sangat ngalang-ngalai tahap yang pertama, gitu, diskonnya. Buat saya nilai uang cukup buat saya bisa untuk membayar anak saya sekolah SMP. Karena saya punya uang gitu, kepada saya mengharapkan seseorang ini adalah uang saya ada di dia gitu kan. Saya mengharap itu, uang itu buat anak saya. Saudara, ketika saya berharap kepada orang itu, karena orang itu saya bukan meminta saudara, tetapi itu adalah uang bagian saya, itu hak saya, karena itu milik saya. Saudara, ketika saya berharap pada harinya, hari Senin, kalau hari Senin atau Selasa ya, saya meminta itu karena buat anak saya sekolah. Saudara, apa yang terjadi? Bukan dapat, malah dihina, dimaki loh, yang salah siapa, uangnya siapa gitu ya. Jadi sehingga saya sakit hati saudara. Sakit hati dalam hati, aduh, saya mengharapkan benar-benar ini untuk anak saya gitu. Jadi isinya saya stres sekali, saudara. Uang dari mana ini? Walaupun jumlahnya kecil, tapi saya dari mana anak saya bisa bayar? Mikir sampai stres. Bukan stres lagi, saya juga sakit hati dengan orang itu. Ketika sakit hati itu, ya apa saya salah apa ini uang saya. Saya kepingin juga marahi dia, tapi rasanya nggak bisa marah, tapi nyimpen di hati. Saudara, kalau sudah nyimpen di hati, apa yang terjadi? Saya sakit, saudara. Sakit apa? Benjolan saya itu sakit. Yang pernah dulu saya bersaksi, benjolan di payudara saya ini sakit sekali, saudara, muncul sakit luar biasa. 2 hari saya mengalami sakit yang sangat luar biasa. Ketika saya merasa sakit luar biasa, tidur sakit sampai saya merasa rasanya kayak mau mati. Ketika saya merasa mau mati, saya bilang, sampai saya pikiran umur saya sedikit kali ya, saya bilang begitu. Ini ya perasaan saya. Saya ingat anak saya gimana, masih kecil, kasihan gitu kan ya saudara. Saya langsung bangkit lagi deh. Saya bilang, Tuhan ingatkan secara roh di hati saya. Kenapa aku marah? Kenapa saya stres? Maka muncullah itu saudara. Muncullah di payudara saya rasa sakit yang luar biasa. Hari itu saya minta ampun sama Tuhan. Saya langsung minta ampuni saya, Tuhan ampuni. Aku gak mau sakit hati. Aku gak mau berharap. Aku gak mau mengandalkan walaupun itu uang saya. Saya gak mau mengandalkan uang itu.
Saya juga tidak berharap pada seorang itu. Saya nggak mau sakit dengan orang itu. Saya melepaskan berkat, saudara. Ketika saya melepaskan berkat, puji Tuhan, besoknya langsung sembuh. Saya sampai waktu sakit 2 hari, saya ambil minyak, saya olesin, saya bilang dalam nama Yesus, saya tengking-tengking, gak sembuh. Saya olesin, bahkan saudara boleh pakai apa? Perjamuan apapun boleh saudara lakukan. Minyak 1 kilo boleh lah, 1 drum boleh lah saudara, untuk mengoleskan pada saudara tengking itu masalah-masalah supaya terhilang, supaya terbuka semua. Gak akan saudara. Saya lakukan itu. Tidak ada kesembuhan. Tapi ketika Tuhan ingatkan, saya tidak boleh berharap pada mereka. Saya tidak boleh sakit hati. Maka apa yang terjadi? Maka Tuhan menyembuhkan. Ketika saya minta ampun, hari ini ya, dan kesaksian ini sangat sederhana saudara. Saya saksikan karena saya alami. Saya tidak tahu masalahmu apapun. Kalau masalahmu bisa diselesaikan, pintu akan terbuka. Ada mujizat, ada keajaiban, sederhana. Nggak usah nyalakan dengan keadaan orang lain, apapun. Kalau secara manusia, engkau benar seolah-olah seperti itu. Saya pun merasa benar, karena itu milik saya. Saya berharap Jakano itu punya anak saya. Salah kan? Tidak salah. Karena itu untuk anak saya sekolah. Dan uang itu adalah milikku, hak kami. Tapi yang terjadi apa? Gak dapat, malah loro hati. Sakit hati ini memunculkan sakit. Yang salah siapa? Kalau secara manusia, saya nggak salah. Seolah-olah kayak gitu, sesungguhnya salah. Kenapa? Saya berharap kepada Dia, bukan dengan Tuhan. Saya mengandalkan yang saya punya, Jakano yang saya punya. Apa salah? Saya nggak salah, tapi saya diajar Tuhan untuk benar-benar berharap sama Tuhan. Yang kedua, tidak boleh sakit hati, tidak boleh marah. Ini, yuk, apapun masalah, lakukan bagian ini. Datang sama Tuhan, minta ampun. Maka lihat, Tuhan akan membuka jalan dan memberkati, dan memberkati. Amin. Mari siapkan hatimu untuk bersama-sama berdoa dan menyembah Tuhan. Tutup Alkitabmu. Mari kita berdoa dan bersyukur. Minta ampun. Syakanama yase. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Shikirala bayaso nama yasu kunarataka yase. Jesus. Shikirala para patakara pa shikidididididid. Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau sanggup Tuhan untuk membuka pintu, menyembuhkan, memulihkan, dan menyediakan keajaiban-keajaiban dan kemustahilan bagi setiap kami. Iralapa syukuralapa yasakan abasu. Ajar kami Tuhan, ajar kami. Untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Jauh Tuhan, Engkau akan menyediakan yang terbaik buat kami. Ampuni kesalahan kami. Ampuni Tuhan apa yang kami lakukan kalau itu tidak sesuai yang Tuhan mau. Kami serahkan hidup kami, bahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Masalah-masalah yang ada Tuhan, Engkau sanggup. Yang sakit, Engkau sembuhkan. Bahkan Tuhan, yang tidak ada jalan, Kau berikan jalan bagi umat-Mu. Hari ini umat-Mu yang mengalami Tuhan, tidak ada jalan, tertutup segala sesuatunya. Bahkan mereka tidak bisa bergerak. Hari ini Kau turun tangan untuk membuka dan menolong umat-Mu. Masa depan, pekerjaan, keluarga, semua Tuhan akan tolong.
Hamba melepaskan berkat bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati Engkau. Diberkati keluargamu. Diberkati masa depanmu. Diberkati yang Kau kerjakan. Terbuka pintu-pintu dari utara, selatan, timur, dan barat. Berkata Abraham, Ishak, Yakub tercurah atasmu mulai hari ini. Terimalah mujizat dan kesembuhan. Sampai Tuhan datang kedua kali menjemputmu, engkau terima berkat yang luar biasa. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.